Oh, tes, cek mic, 1 2 3. Oke, balik lagi dengan gua untuk analisa Bitcoin dan Ethereum menurut wave count Elliott wave gua dan analisis algo gua. Oke, ini bukan financial advice, jadi semua ini konten edukasi. Tujuannya semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Kalau untuk tradingnya, kalian putuskan masing-masingnya. Oke, gue mulai langsung di sini aja. Jadi seperti yang kalian lihat kemarin, gua post tentang ini web 1 2 3 4 4 5. Nah, kemarin gue sempat post ini merupakan, ini bisa jadi flat, mana ini A, ini ntar bakal B lalu C. Ini masih bisa terjadi ya, memang masih bisa terjadi, cuma setelah gua lihat lagi, gua research lagi terutama di exchange lain, di Kraken kalau nggak salah, XBT ya, ini salah satu exchange. Nah, ini bisa dilihat merupakan triangle ya, A, B, C, D, E. Ini web 1 2 ntar bakal 3 4 5. Jadi ini wave 4, di sini wave 4, di sini wave 5. 4 triangle. Nah, itu bisa diperkuat, bisa dilihat dari volume. Yang seperti kita tahu, volume wave 3 selalu besar. Dan di RSI-nya akan nampak overbought atau oversold. Bisa dilihat overbought besar ya. Jadi kemungkinan ini wave 3 sangat tinggi. Terus untuk flatnya masih ini ya, masih berlaku, masih bisa terjadi. Dan kalau jika 5 wave ini selesai, di mana kemungkinan prediksi gua bakal di 78, 79 atau 80k, atau mungkin sampai 90k, antara ya di area inilah ya. Di area ini kemungkinan bakal top BTC. Lalu kita akan melakukan 5 wave besar ke bawah sesuai wave count bigger term gua, gambaran besar gua major count. Ini A dan sekarang ada di wave B ya, 535 zigzag A B C, ntar bakal 4 5. Ini kalau flat. Kalau dia triangle, ini A B C D E, jadi ada dua kemungkinan. Apakah gua bisa salah, apakah mungkin ini bukan wave B, mungkin ini 1, ini 2, sekarang kita ada wave 3, bisa. Tapi untuk sekarang ini masih valid, dan gue masih lebih cenderung untuk wave count ini ya. Oke, untuk BTC dari Elliott wave-nya kayaknya itu udah cukup. Kita ke Ethereum. Untuk Ethereum sepertinya juga tidak ada, nggak ada yang perlu dibahas banyak. Masih sama, ending diagonal untuk wave 5, dimana itu adalah wave C primary dan wave B cycle. Sama kayak BTC ya, kurang lebih. 1 2 3 4 5, jelas banget ini ending diagonal ya. 3 4 5. Nah, untuk dari EW-nya mungkin bigger termnya begini deh. Yang ini mungkin wave 1 dan kita sekarang koreksi untuk wave 2. Ini kemungkinan wave 1 atau wave 3 kemarin ya. Jadi sekarang ini koreksi ke wave 2 atau ke wave 4. Sementara dia flat sama kayak BTC. Mana sih? Tuh, ini flat atau triangle. Sama kayak BTC. Oke. Ini untuk Elliott wave ya. Kita udah benar-benar bullish banget sih. Oke, langsung ke algoritma analisis.
Oke, seperti yang gua post sebelumnya di Discord, eh kita bakal TP yang long kemarin di sini bakal taking profit levelnya ada di 70k ya. Jadi kemungkinan kita bakal nyentuh 70k, dan ini bisa aja nih kalau memang eh, dari segi elite wave-nya ternyata ini adalah flat. Jadi pas udah nyentuh sampai 70k kita bakal dump besar ya. Dan ini eh oh salah, itu ntar itu yang Ethereum, sorry. Tapi dari sugesti dari elite wave kita bakal bridge level 70k, dimana ntar ini bakal 1 2 3 4 5, tiganya di sini ya, 611618 di area 75k, wave 4 wave 5. Jadi menurut gua untuk sekarang dari Bitcoin, gua pribadi nih nggak ada pandangan untuk membuka trade ke depannya untuk beberapa hari mungkin, atau untuk sekarang sudah pasti belum ada pandangan untuk melakukan trade karena kita berada di level yang nggak tahu kemana. Masih banyak opsi yang bisa terjadi, dua-duanya dari biris dan bullish masih cenderung sama kuat. Karena trennya lagi uptrend, gua nggak bakal short. Untuk long juga kalau sekarang karena harganya sudah ketinggian, tentu saja ini bukan putusan yang bagus ya. Oke, jadi gua sekarang belum ada posisi untuk BTC. Masih nunggu reaksinya ntar di 70k. 70,3 atau 70,5. Oke, Ethereum. Nah, Ethereum dari daily untuk algonya, sekali lagi gue jelasin, algoritma itu merupakan gaya trading menurut komputer atau biasanya bot ya. Apakah bot itu salah? Enggak, karena sebenarnya perusahaan-perusahaan besar yang mengumpulkan dana-dana dari investor itu yang harus banyak di manage, mereka sudah jelas menggunakan namanya kepintaran komputer atau bot atau algoritma, makanya namanya algoritma analisis. Biasanya mereka itu entry di bentar. Entry. Biasanya nih mereka tuh entry di 0,6 atau di 0,5 tergantung ya, nggak tahu gimana, tapi yang gua baca di buku mereka selalu entry di 0,5, atau mereka bakal DCA ya 0,5 sama 0,6. Stop loss mereka biasanya ada di 0,8 atau di 1 bahkan. Ini gue lihat kan 100% maksudnya. Nah, kalau gua pribadi nih ya, gua sharing tentang algo gaya trade gua. Gua pribadi kalau biasanya nih kalau setelah dia down down parah, benar-benar habis down parah, mereka selalu retrace deep, dimana mereka bisa mungkin retrace-nya mungkin nggak 50%, nggak 60%, tapi retrace-nya bisa sampai 90% bahkan 100%. Nih contohnya, mereka habis down parah banget downnya. Nah, para bot trader itu bakal long di sini nih. Para algo trader mereka bakal long. Makanya ada wick di sini ya. Wick dan boom. Dan gua selalu taking profit di min 0,236. Nggak selalu, maksudnya nggak selalu TP semuanya. Ada nge-TP 50%, 75% ya, tergantung tergantung sugesti apa yang gua lihat di chart. Nah, sekarang dari Ethereum, dari sisi algoritmanya, mereka yang kemarin ngelong di 0,5 ini Fibonacci daily ya, ibaratnya ya. Segi dailynya para algo trader ngelongnya di sini.
di 2633 dan mereka bakal TP di area 4936. Nah, sesuai count dengan elite wave kita juga, di mana mungkin ini adalah ending diagonal, kemungkinan bakal setelah mereka nyentuh ini bakal drop parah. Apakah gua akan short di 4936? Tentu saja tidak, karena kita berada di strong uptrend. Malah gua mencari kesempatan untuk long lagi. Untuk sekarang Ethereum juga gua belum ada pandangan untuk buka posisi trade karena harga lagi tinggi, trend juga lagi up. Yang sudah pasti gue cuma mencari long. Kalau untuk long untuk sekarang kayaknya nggak dulu, karena kita berada di level resisten ya, bukan support sekarang. Dari Ethereum sendiri gue kemarin long, di sini nih. Gue sebenarnya buka ada limit order di FTX di green box ini, cuma gue nggak ke execute ya. Sebelum nyentuh order gue dia price sudah terbang balik lagi. Udah gue pikir bakal kena ke VIP gue, enggak, ternyata akhirnya terbang. Dari sini gue sudah tahu ini bullish, apalagi dia sudah break opposite. Ini opposite shortnya, dia sudah break 0,618 short. Karena itu gue tarik Fibonacci ekstensi. Ini namanya Fibonacci ekstensi. Kalau teman-teman pengen belajar tentang ekstensi Fibonacci tradisional, itu ada di buku yang gua share di Discord ya, di strategi ada yang gua share. Kalau gua kemarin long di sini menang, gua TP di sini, gua tarik lagi ekstensi di sini, gua long lagi di sini menang. Di sini gua nggak entry walaupun gua taruh green box di sini ya, tapi karena menurut gua untuk entry di 0,3 itu rasionya nggak bagus menurut gua. Jadi gua kemarin nggak entry di sini, bang. Gua entry lagi di sini, bisa dilihat history kapan gua entry, ada lihat di Discord ya. Terbang lagi, dan di sini sama sekali gua nggak ada pernah nge-short karena kita berada di uptrend. Gua TP TP di sini. Di sini gua masih dalam posisi long di sini walaupun ini green box, tapi kemarin gua rencananya pengen nambah posisi, tapi karena gua tidur gua nggak nambah posisi kemarin di sini. Gua TP di sini, terus gua long lagi di sini. Barusan gua long malamnya, besok sorenya gua udah menang, TP lagi di sini. Dan sekarang kemungkinan nih, kalau memang bakal drop, kalau dia balik lagi ke 0,5 atau di 0,6, dan kemungkinan ntar bakal jadi hidden bullish mungkin di sini, gua bakal entry lagi. Ikutin aja di Discord. Kalau gua entry gua bakal kasih tahu. Kemungkinan kayak gini. Tapi dilihat dulu momentumnya nanti, karena gua biasanya sebelum entry juga harus terjun ke time frame kecil ya. Oke, untuk algoritma, analisis algoritma BTC dan ETH kayaknya itu aja udah cukup. Semoga video ini membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.